Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Teman-teman semua, mari kita ngaji kitab Faisal At-Tafriqah. Seminggu kemarin pray ya. Mohon maaf karena banyak acara. Mari kita mulai lagi ngaji kitab Faisal At-Tafriqah. Insya Allah dalam dua pertemuan lagi plus malam ini insya Allah sudah khatam ya. Jadi kita khataman pas bulan Ruwah. Jadi ini pertemuan ketiga sebelum terakhir ya, atau apa? Jadi tinggal 3 pertemuan lagi insya Allah sudah khatam kitab Faisal ini. Lalu nanti kita teruskan dengan ngaji kitab apa namanya, Al-Iqtisad fil I'tiqad, juga karya Imam Ghazali ya. Mari seperti biasa kita mulai ngaji ini dengan hadiah Al-Fatihah ila ruhi nabiyina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila arwahil anbiya wal mursalin wa ila arwahil awliya'i wasyuhada'i wassalihin wal a'immatil mujtahidin wal muallifin wal musannifin, khususan ila ruhi sultanil awliya' Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi wa Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali Al-Syekh Al-Akbar Muhyiddin bin Arabi Al-Imam أبي الحسن الشاذلي وإلى أرواح أولياء الله تعالى في أرض جاوة، خصوصا أرواح ولي الله أو أرواح ولي صنع، وإلى روح ولي الله جدنا محمد بن مكين، وتسلوا أسرارهم ونوروا ضرائحهم وعدم بركاتهم ونفعنا بعلومهم، إلى أرواح أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها عدد ما كان وما يكون، خصوصا أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء والجمعيات الإسلامية الأخرى، ونخص خصوصا روح حضرة الشيخ هاشم عشاري كي وهاب كي بشي سنسوري كي واحد قستور كي خليل بنكالان كي أسعد كي أحمد صديق كي معصوم كي علي معصوم كي عبد الله السلام كي سال محفوظ كي أرواني، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأصدقائنا، من خصوصا إلى روح أبي عبد الله رفاعي وروح أمي سلامة وروح أمي فاطمة، غفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم ويعلي درجاتهم ونفعنا بعلومهم، شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yumkinu, kitab Faisal halaman 104, paragraf kedua sebelum yang terakhir. Wa yumkinu an takuna riwayatu kulluha sahihatan. Wa yumkinu, dan mungkin saja, antakuna ada riwayat-riwayat tentang hadis kemarin, yaitu hadis tentang adanya perpecahan umat Kanjeng Nabi atas 70 sekian kelompok ya. Nah, di satu riwayat dikatakan semuanya masuk neraka kecuali satu. Di dalam riwayat yang lain dikatakan semuanya masuk surga kecuali satu. Nah, kemarin sudah diterangkan oleh Al-Ghazali bagaimana memaknai masing-masing hadis ini. Kenapa kok berbeda-beda hadis itu? Nah, kemungkinan terakhir ya adalah wa yumkinu, dan mungkin antakuna ada ar-riwayatu, semua riwayat hadis mengenai perpecahan umat Kanjeng Nabi atas 70 sekian kelompok itu, kulluha, semua riwayat ini sahihatan, benar ya. Baik yang versi semua masuk surga kecuali satu, semua masuk neraka kecuali satu ya, itu semuanya benar. Nah, kalau semuanya benar bagaimana maknanya? Fatakunu, maka ada alhamdulillah,
Fatakunu maka ada al-halikatu kelompok yang apa namanya yang rusak, yang masuk neraka, artinya wahidatan ada satu. Jadi kalau riwayat yang mengatakan bahwa jadi kan dikatakan bahwa dalam hadis sebelumnya umat Kanjeng Nabi itu terpecah atas 70 sekian golongan. Ya, dalam riwayat dikatakan ada yang mengatakan dalam sebuah riwayat 73 golongan. Jadi umat Islam itu umatnya Kanjeng Nabi itu terpecah atas atau terpecah-pecah ya atas 73 golongan. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa ya semua masuk neraka kecuali satu masuk surga. Jadi semuanya masuk neraka. Ada yang mengatakan bahwa ada riwayat yang lain yang menyebutkan, jadi ada dua versi riwayat, semuanya masuk surga kecuali satu saja yang masuk neraka. Al-halikah itu cuma satu. Ya. Dengan kata lain, riwayat kedua ini riwayat yang jauh lebih memberikan harapan, ya. Karena maknanya lebih inklusif, ya. Semua kelompok masuk surga. 73 kelompok itu 72 semuanya masuk surga. Kecuali satu yang masuk neraka. Jadi al-halikahnya yang apa namanya yang akan masuk neraka itu yang tidak diselamatkan itu cuma satu. Lalu siapa satu yang tidak diselamatkan ini? Wahia kelompok satu yang tidak selamat ini allati kelompok tukhalladu atau takhludu ya yang apa namanya yang dilanggengkan atau yang langgeng finnari dalam neraka. Jadi maksudnya satu kelompok yang masuk neraka itu hanya satu kelompok yang masuk neraka abadi. Kalau yang lain-lain yang 72 itu ya ada yang masuk surga langsung, ada yang masuk neraka sebentar karena berbuat dosa sehingga setelah masuk neraka sekian waktu dia akan masuk surga itu ya. Tapi ujungnya masuk surga meskipun dia harus melewati pencucian dulu di neraka melalui proses yang dalam bahasanya sastrawan Italia itu apa Dante dalam Divina Commedia itu apa namanya purgatorio ya mengalami proses pencucian itu. Jadi satu yang masuk neraka itu artinya adalah satu yang masuk neraka secara abadi. Yang lain boleh saja masuk neraka tapi tidak abadi. Watakunu dan ada al-halikatu kelompok yang masuk neraka itu yang rusak itu adalah ibaratan ungkapan aman tentang kelompok seseorang waqa'a yang terjadi al-ya'su putus asa min kholasi dari selamatnya man ini. Dia nggak mungkin diselamatkan untuk masuk surga itu. Li'annal halika karena sesungguhnya kelompok yang masuk neraka itu yang rusak itu la yurja tidak bisa diharapkan lahu bagi al-halik ba'dal halaki setelah rusaknya kelompok ini orang ini khairun kebaikan ya. Jadi maknanya versi riwayat yang mengatakan bahwa semua firqah dalam umat Islam yang jumlahnya 73 itu masuk surga kecuali satu, yang satu ini masuk neraka itu artinya ini. Jadi satu yang masuk neraka, yaitu satu yang masuk neraka secara abadi. Tidak mungkin diharapkan keselamatannya. Watakunu dan ada an-najiyatu kelompok yang selamat, wahidatan itu satu juga. Sesuai dengan versi riwayat yang satunya, yang mengatakan bahwa seluruh 73 kelompok golongan dalam umat Kanjeng Nabi itu semua masuk neraka. Kecuali satu yang selamat. An-najiyahnya satu. Yaitu apa? Wahia an-najiyah itu adalah allati kelompok tadkhulu yang masuk kelompok ini al-jannata surga bighairi hisabin tanpa hisab wala syafaatin dan tanpa syafaat. Li'anna man karena sesungguhnya seseorang di sini bisa juga kelompok juga nukisha yang di
perdalam, yang diberatkan al-hisaba, ya, hisabnya, ya, al-hisaba terhadap hisabnya. Nukisha yang diinterogasi, itu munakosha. Itu dalam dunia kampus, munakosha artinya adalah ujian, ya. Ujian doktor misalnya itu munakosha. Nah, nanti orang di akhirat juga mengalami proses munakosha, ya, diuji. Li'anna man, karena sesungguhnya seseorang nukisha yang diuji secara berat, ya, al-hisabah terhadap hisabnya ini, faqad udziba, maka artinya orang ini telah disiksa, man itu. Jadi jenengan mengalami hisab secara menyeluruh, ya, itu sama dengan mengalami penyiksaan. Itu samalah dengan kalau jenengan ngurus dokumen atau perkara dalam birokrasi terus dipersulit, itu kan siksaan itu. Jadi mengalami prosesnya itu sendiri sebuah siksaan itu. Falaisa, maka tidak ada orang ini binajin selamat, waman dan barang siapa iftaqara yang butuh orang ini ila syafaati kepada syafaatnya kanjeng Nabi atau syafaatnya orang-orang soleh nanti di akhirat, maka faqad urida, maka telah dihadapkan orang ini lil madzallati kepada ke lil madzallati terhadap madzallah itu kerendahan atau ya kerendahan atau ya rendah, ya, rendah pangkatnya, kehinaan. Nah, lil madzallati terhadap kehinaan. Falaisa, maka tidak ada orang ini binajin selamat aidon juga alal itlaqi secara mutlak. Jadi versi riwayat dalam hadis tadi yang mengatakan bahwa semua kelompok Islam yang 73 itu semua masuk neraka kecuali satu yang selamat. Artinya yang selamat mutlak tanpa mengalami hisab, tanpa harus disyafaati oleh kanjeng Nabi, langsung masuk surga. Yang bisa seperti itu hanya satu. Kemudian yang nanti akan masuk neraka secara abadi tanpa bisa diselamatkan juga cuma satu. Jadi dua riwayat tadi itu semuanya dua-duanya benar. Wahada, dan ini ya, ya ini tadi adanya dua riwayat dengan pengertian seperti itu adalah torofani, dua sudut, dua segi, dua sisi, ya, dua sisi. Wahuma, dan torofani ini adalah ibaratani, adalah ungkapan, keduanya adalah ungkapan an syarril khalqi, tentang makhluk yang paling jahat, yang masuk neraka tanpa bisa diharapkan keselamatannya, wa khairihi, dan paling baiknya al khalqi, yang masuk surga tanpa hisab. Jadi yang masuk neraka secara abadi tanpa bisa diselamatkan itu sedikit, cuma satu saja. Kemudian yang masuk surga tanpa melalui proses interogasi yang rumit, yang ruwet dan bulat, itu juga cuma satu saja. Umumnya semua makhluk adalah sebagian besar masuk surga, tapi setelah melalui proses pencucian dulu di neraka. Ada yang pencuciannya sebentar, ada yang lama, dan seterusnya. Jadi ya semua orang itu nanti akan melalui proses neraka dulu, sebagian besar orang, karena tidak ada orang itu yang bersih dari dosa seluruhnya, kan tidak ada. Jadi yang murni masuk surga tanpa melalui pertolongan syafaat, tanpa melalui proses hisab, itu sedikit. Yang masuk neraka abadi juga sedikit. Nah, tafsiran seperti ini, ya jangan boleh setuju atau tidak, tapi tafsiran ala Al-Ghazali ini, itu tafsiran yang kalau digali lebih jauh, maknanya itu lebih toleran. Karena tafsiran seperti ini itu tidak gampang sedikit-sedikit
apa namanya, ya, menghakimi seseorang masuk neraka, sedikit-sedikit masuk neraka itu. Jadi makanya judul judul bab ini itu kan judulnya adalah tentang keluasan nikmat Allah atau rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah itu luas sekali, besar sekali. Sehingga orang yang masuk neraka abadi itu sedikit. Begitu juga orang yang masuk surga tanpa hisab itu juga sedikit. Tetapi pada akhirnya semua orang itu masuk surga. Kecuali beberapa kelompok yang sedikit yang masuk neraka abadi itu. Sebagian besar orang itu ya mengalami proses pencucian di neraka dulu, tapi akhirnya nanti masuk surga. Itulah wujud dari rahmat Allah itu. Selain ada kelompok-kelompok orang yang masuk surga juga tanpa hisab tetapi melalui syafaat. Bisa juga jenengan disyafaati kanjeng Nabi atau nabi-nabi yang lain, disyafaati orang-orang soleh, para kiai, para ulama, itu bisa juga. Jenengan memang seharusnya masuk neraka dulu. Tapi karena jenengan itu ikut kiai, ya, ikut Mbah Hashim misalnya, udah langsung disyafaati Mbah Hashim, jenengan bisa langsung masuk surga tanpa melalui proses masuk neraka dulu. Itu bisa juga. Berkat apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rahmatnya Allah itu begitu luas sekali. Ya. Jadi jangan gampang menghakimi seseorang itu masuk neraka karena harapan masuk surga itu jauh lebih besar daripada kemungkinan seseorang itu masuk neraka asal dalam hatinya ada iman dan melakukan amal soleh. Udah itu jaminan sudah itu. Ya pastilah karena pernah dosa ya mengalami proses diuji dulu lah ya. Karena yang bebas ujian itu ya sedikit sekali itu. Faminhum wabakil firaqi, dan semua atau sisa dari kelompok-kelompok kulihim semuanya itu baina hataini darajat ini, di antara dua derajat ini, yaitu derajat orang yang jahat sama sekali atau bagus sama sekali. Jadi makhluk itu sebagian besar itu di antara dua itu. Yang jahat banget itu sedikit. Yang bagus banget sehingga masuk surga tanpa hisab, tanpa syafaat itu juga sedikit sekali. Sebagian besar orang itu di antara dua derajat ini. Faminhum, maka di antara al-firaq ini, man, ada seseorang yu'adzabu, yang disiksa orang ini bil hisabi, dengan cara dihisab. Ya, dihisab sendiri itu sudah merupakan siksaan itu. Faqat, belaka. Wa minhum, dan di antara al-firaq man, ada seseorang atau golongan yaqrubu, yang dekat golongan ini minan nari, dari neraka, sudah hampir masuk neraka, thumma yusrafu, kemudian dihindarkan orang ini, dibelokkan man ini bisyafaati, karena syafaatnya kanjeng Nabi atau orang-orang soleh. Dia sudah hampir ya masuk neraka tapi selamat karena syafaat. Nah, makanya pentingnya syafaat di sini. Syafaat itu di sini pentingnya. Apakah, nah ini kan ada yang bertanya, apakah ajaran tentang syafaat ini tidak berlawanan ya, dengan ayat dalam Al-Quran, wala taziru waziratun wizra ukhra, ya, tidak ada seseorang itu yang bisa menanggung dosanya orang lain. Ya betul, hukum dasarnya begitu. Orang kullu nafsin bima kasabat rohina, ya, setiap orang bertanggung jawab atas amalnya masing-masing. Itu kaidah dasarnya. Tetapi ada kaidah selanjutnya, tetapi Allah itu rahmatnya luas dan besar. Sehingga orang setelah bertanggung jawab atas amalnya masing-masing, dia bisa mendapatkan syafaat. Jadi nggak ada pertentangan antara ajaran tentang syafaat dengan tanggung jawab personal. Karena sebagian besar ada yang mempertentangkan antara dua ajaran ini. Enggak ada pertentangan. Setiap orang tetap dimintai tanggung jawab secara personal. Jadi nanti di akhirat ya jenengan harus mempertanggungjawabkan tindakan sampean sendiri. Setelah jenengan dihisab, dimintai pertanggungjawaban, nah setelah itu datang fase berikutnya, ada syafaat.
Ya samalah dengan hukum di dunia ini misalnya kalau jenengan apa melanggar ya dihukum ya ada pengadilannya. Tapi kan setelah itu ada namanya amnesti, ada gerasi. Ya, kan ada presiden punya hak untuk memberikan gerasi, memberikan amnesti. Wah, Gusti Allah masa disamakan dengan presiden? Bukan disamakan. Ya makhluk ini meniru Gusti Allah. Yaitu jadi kalau presiden itu ngasih gerasi atau amnesti itu meniru Gusti Allah, yaitu apa? Memberikan rahmat. Jadi jangan dibalik. Allah seperti presiden, enggak, presiden yang seperti Gusti Allah. Artinya presiden itu meniru sifatnya Allah dalam hal apa? Memberikan kasih sayang, memberikan clemency atau apa namanya ya kemudahan ya, dalam hukuman diringankan. Hukumannya sendiri ada, pengadilannya berjalan normal. Tapi setelah itu ada hak presiden memberikan gerasi dan amnesti. Jadi amnesti dan gerasi itu tidak bertentangan dengan pengadilan, enggak. Sama dengan hukum dasar kullu nafsin bima kasabat rahina wala taziru waziratun wizra ukhra. Manusia bertanggung jawab secara personal atas amal-amalnya di dunia, di akhirat nanti. Ya betul, setelah masing-masing orang mempertanggungjawabkan amalnya, dihisab, setelah itu ada rahmat Allah berupa syafaat. Jadi jangan mempertentangkan antara syafaat dengan al-mas'uliyah al-fardiyah, ya, tanggung jawab personal masing-masing orang nanti di hadapan Allah di hari kiamat. Ya. Wa minhum, dan sebagian dari kelompok ini, orang-orang ini, man ada seseorang yadkhulu yang masuk annara neraka, jadi masuk, thumma yukhraju, kemudian dikeluarkan orang ini. Ala qadri khata'ihim, sesuai dengan kadar kesalahan kelompok-kelompok ini, fi aqaidihim, di dalam akidah-akidah mereka, wa bid'ahim atau wa bid'atihim, dan bid'ahnya firaq. Wa ala hasabi kathrati ma'asim, dan sesuai dengan banyaknya maksiat-maksiatnya al-firaq wa qillatiha, dan jadi him di sini adalah ahlul firaq, bukan kalau firaq kan muannas ya, tapi di sini firaq artinya ahluha wa qillatiha, dan sedikitnya ma'asi. Fa ammal halikatu, adapun kelompok yang rusak, yang hancur ya. Al-mukhalladatu, yang dilanggengkan al-firqah ini finnari, di neraka, min hadhil ummati, dari umat Muhammad ini, maka maka al-halikah tadi, firqatun, itu adalah kelompok, wahidatun, yang satu. Wahiyah, dan firqah ini adalah allati, kelompok, kadzabat, yang menganggap bohong, yang tidak percaya, wajawazat, dan memungkinkan al-firqah ini al-kizba, bohong, ala rasulillahi, terhadap utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, bil maslahati, demi kemaslahatan. Apa makna paragraf ini? Paragraf ini tidak bisa difahami kecuali oleh orang yang membaca karya-karya Al-Ghazali yang lain. Jadi kalau kita baca karya-karya Al-Ghazali yang lain, kita tahu bahwa Al-Ghazali ini punya lawan debat yang raksasa, yang besar sekali, yaitu para filosof ya. Kita tahu Al-Ghazali ini melakukan kritik terhadap filsafat dalam karyanya Tahafudul Falasifah ya. Insya Allah buku ini, kitab ini insya Allah nanti suatu saat akan saya baca. Walaupun nanti akan bikin pusing ya, tapi tidak apa-apa. Akan kita baca, tapi tidak semuanya karena pasti khatamnya lama. Kita baca secara ala anak kampus sajalah, dibaca, diterangkan isinya secara garis besar ya. Karena penting, kitab Tahafudul Falasifah itu penting sekali. Itu salah satu karya penting dalam sejarah filsafat Islam ya. Ditulis oleh Al-Ghazali. Kita tahu bahwa Al-Ghazali itu punya lawan debat atau musuh besar sekali, yaitu para filosof ya. Nah,
Menurut Al-Ghazali, kelompok yang masuk neraka secara abadi ya, di antara umat ini ya, itu hanya satu saja, yaitu kelompok yang tidak percaya kepada Kanjeng Nabi sama sekali, yaitu yang kafir ya. Artinya tidak percaya itu kan ya ya artinya nggak beriman ya. Jadi orang yang tidak beriman sama sekali terhadap Kanjeng Nabi setelah mendapatkan dalil-dalil yang memadai, setelah dia mempelajari ajarannya Kanjeng Nabi, kemudian mengetahui kebenarannya, tapi tidak percaya. Nah, orang seperti inilah yang disebut kafir langgeng di neraka. Karena dia tahu kebenaran tapi tidak mau mengikuti. Ya. Tidak mau mengikuti. Jadi satu, yaitu orang yang tidak percaya sama sekali, atau dia beranggapan bahwa Kanjeng Nabi itu mungkin bohong, tetapi demi kemaslahatan manusia. Ini pendapatnya para filosof. Jadi para filosof seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi, meskipun tuduhan Al-Ghazali ini dibantah oleh beberapa sarjana yang lain, terutama sarjana belakangan ya. Salah satunya adalah Dr. Sulaiman Dunia yang banyak mengkaji karya-karya Al-Ghazali, membantah tuduhan Al-Ghazali ini bahwa jadi gini, Al-Ghazali menuduh bahwa para filosof itu, terutama Ibnu Sina, itu menganggap bahwa para filosof ini beranggapan bahwa Kanjeng Nabi itu boleh bohong demi kemaslahatan umat yang banyak. Jadi dalam tuduhan orang seperti Al-Ghazali, para filosof itu berpendapat bahwa nabi-nabi itu tahu kebenaran yang hakiki itu adalah kebenaran para filosof. Ya. Tetapi kebenaran para filosof ini rumit, tidak bisa difahami oleh orang awam. Demi untuk kemaslahatan orang awam, para nabi ini mengajarkan sesuatu ya, yang bisa difahami oleh orang-orang awam. Padahal sebetulnya ajaran ini tidak mencerminkan kebenaran yang hakiki. Karena kebenaran yang hakiki itu kebenaran ala para filosof. Ya. Misalnya para filosof ini beranggapan bahwa nanti itu tidak ada kebangkitan jasad. Yang bangkit nanti di hari akhir itu adalah roh. Nah, demi kemaslahatan orang banyak, nabi-nabi ini mengajarkan bahwa nanti ada surga, ada neraka, dan orang itu menikmati kenikmatan di surga dan neraka itu secara fisik, seperti di dunia ini. Karena orang awam itu tidak paham. Kalau mereka diajarkan bahwa nanti yang bangkit itu tidak jasad tapi roh. Itu kan abstrak. Orang awam tidak tertarik mengikuti agama kalau ajarannya itu adalah kebangkitan rohani. Tapi kalau kebangkitan jasmani itu tertarik mereka. Nanti orang masuk surga akan diberikan bidadari sekian, makan enak. Nah, itu orang tertarik itu. Nah, itu menurut para filosof itu, ajaran yang sejati itu sebetulnya tidak ada kebangkitan jasad dan tidak ada kenikmatan jasmani di akhirat. Kalaupun para rasul itu mengajarkan itu sebetulnya itu bohong. Tapi bohong demi kebaikan. Supaya orang mau beramal baik, maka diberikanlah janji-janji surga yang sebetulnya itu tidak ada. Itu adalah pandangan para filosof menurut tuduhannya Al-Ghazali. Nah, mungkin saja ada para filosof yang berpendapat seperti itu, tapi kalau Ibnu Sina, menurut pengamatan Dr. Sulaiman Dunia itu tidak pernah mengatakan seperti itu. Mungkin ada filosof lain yang mengatakan itu mungkin, tapi kalau Ibnu Sina itu tidak pernah. Jadi kalau tuduhan ini diarahkan kepada Ibnu Sina itu nggak tepat. Karena Al-Ghazali itu kan musuh bebuyutannya kan Ibnu Sina dan Al-Farabi. Nah, taruhlah tuduhan Al-Ghazali ini benar, maka kelompok seperti inilah yang nanti masuk neraka, yaitu yang menganggap bahwa Nabi itu boleh berbohong demi kemaslahatan orang banyak.
Itu statusnya sama dengan tidak percaya Kanjeng Nabi itu. Nah, kelompok seperti itulah yang nanti masuk neraka secara abadi itu ya. Wa amma min sairil umami, dan adapun dari selain umat-umat selebihnya ya. Artinya yang bukan para filosof dan bukan orang yang tidak percaya sama sekali Rasul itu, yang selebihnya ya. Faman, maka barang siapa kadzdzaba yang tidak percaya man ini kepada Rasul ba'dama qara'a, setelah setelah menyentuh ya, atau qara'a itu mengetuk, artinya mengetuk itu ya menyentuh ya, sam'ahu terhadap pendengarannya man ini alat tawatur, secara tawatur, khurujuhu keluarnya atau bangkitnya atau munculnya Rasulullah Kanjeng Nabi, wa sifatu dan sifatnya Rasulullah, wa mu'jizatu dan mu'jizatnya Rasul, al khariqatu yang menyalahi, yang melawan ya, melanggar lil adati kepada adat atau hukum alam, kasyakil qamari seperti terbelahnya matahari rembulan, wa tasbihil hasa dan membaca tasbihnya kerikil atau batu-batuan ya. Salah satu mukjizat Kanjeng Nabi kan itu. Jadi bebatuan yang yang dipegang Kanjeng Nabi itu bertasbih ya. Wa nabi'il ma'i dan mengalirnya dan keluarnya air min baini asabihi, dari antara jari-jarinya Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi pada suatu saat itu jari-jarinya itu mengeluarkan air ya. Dan orang-orang kemudian berwudu dari air itu ya. Wal Qur'ani, dan Quran al-mu'jizi yang membuat lemah ya, menjadi mukjizat yang membuat orang menjadi tidak kuasa untuk meniru. Alladzi tahadda, yang menantang Rasul ini bihi, melalui Quran al-mu'jiz ini, ahlal fasahati, terhadap orang-orang yang ahli di dalam kefasihan atau kefasihan atau elokuensi ya. Kefasihan bahasa Arab, orang-orang Arab yang fasih, yang menguasai bahasa Arab secara mendalam ya. Fa'ajazu, maka kemudian tidak mampu ahlul fasahah ini anhu, dari menciptakan Al-Qur'an atau menciptakan kitab yang seperti Al-Qur'an. Nah, orang-orang seperti ini fa'idha qara'a, maka ketika mengetuk ya dzalika, semua tadi itu ya, khurujuhu, sifatuhu, mu'jizatuhu dan seterusnya, sam'ahu terhadap pendengarannya man ini, orang yang sudah tahu tentang Kanjeng Nabi, mengerti mukjizat-mukjizatnya, sifat-sifatnya, dan tahu kebenaran ajaran-ajarannya. Ya. Kemudian fa'arada, maka kemudian melengos, ya. Kemudian berpaling orang ini, watawala, dan berpaling man tadi itu, walam yanzur, dan tidak menalar man tadi itu fi di dalam di dalam zalik tadi itu, walam yata'ammal, dan tidak berpikir, tidak merenung orang ini, awalam yubadir, atau tidak buru-buru orang ini ila tasdiki, untuk membenarkan semua tadi itu setelah dia tahu kebenaran Kanjeng Nabi, mukjizat-mukjizatnya. Nah, orang seperti inilah fahadha, maka orang ini adalah huwa hadha al-jahidu, orang yang pekok ya. Yang pekok itu apa? Yang hatinya itu penuh dengan kebencian, angas ya. Al-jah itu wong sing angas, kalau bahasa pesantrennya. Angas itu orang yang tahu kebenaran tapi nggak mau percaya. Dia tahu sesuatu itu benar, tapi karena dia sombong, karena gengsi, karena jaim, dia tidak mau percaya itu. Itu namanya al-jah itu. Al-mukadzibu, yang tidak percaya. Wahuwa, dan al-jahid ini adalah al-kafiru, orang yang kafir. Jadi orang seperti inilah yang layak disebut kafir. Orang yang mengerti tentang kebenaran Kanjeng Nabi, tapi tidak mau percaya. Tidak mau percaya.
Nah, orang seperti ini sebetulnya ya apa namanya ya? Ya sedikit sebetulnya ya. Orang yang tahu Kanjeng Nabi, tahu ajaran-ajarannya dan setelah tahu kebenarannya itu kan tidak banyak. Kan tidak banyak. Eh ya kebanyakan orang mungkin tahu Kanjeng Nabi tapi tidak tahu mukjizatnya, tidak tahu apa sejatinya ajarannya Kanjeng Nabi ya. Sehingga dia tidak bukan tidak percaya ya, tidak tergerak untuk mempelajari dan tidak mempercayai karena dia tidak tahu. Kebanyakan orang kan tidak tahu. Nah, kalau orang tidak tahu itu tidak dianggap kafir. Nah, di sini ini wala yadkhulu dan tidak masuk fi hadza di dalam kategori al-jahidul mukadzib al-kafir ini aktsarur rumi sebagian besar orang-orang Rum yaitu orang-orang Turki pada orang Bizantium Timur ini. Orang Bizantium. Ar-Rum itu adalah Romawi. Romawi itu adalah apa ya? Ya, nama Rum itu nama orang, bangsa, tapi juga nama sebuah negara sebetulnya. Ar-Rum itu artinya adalah orang-orang Bizantium. Bizantium itu dulunya satu, ya Bizantium itu adalah kerajaan apa namanya Kristen dulu ya sebelum apa namanya era modern itu ada kerajaan Romawi, kerajaan Kristen yang merupakan warisan dari kerajaan Romawi lama dan itu kemudian masuk Kristen dan kemudian menjadi kerajaan Kristen dan itulah namanya kerajaan Bizantium semula jadi satu pusatnya di Turki kemudian pecah jadi dua ada Bizantium Timur pusatnya di Turki ada Bizantium Barat pusatnya di Roma yang sekarang menjadi Vatikan itu ya. Nah, orang-orang Rum itu menurut Al-Ghazali wala yadkhulu dan tidak masuk fi hadza di dalam kategori al-jahidul mukadzib aktsarur Rumi sebagian besar orang-orang Rum yaitu orang-orang Bizantium, orang-orang Romawi. Wa Turki dan orang-orang Turki sama karena mereka Turki itu nama negara, Rum ini bangsa. Alladzina tabaudu yang jauh orang-orang ini biladuhum negara-negaranya ahli Rum dan Turki ini an biladil Islami dari negara-negara Islam. Ini menarik ini. Ini pendapat yang mungkin agak kontroversial dalam standar ulama tradisional ya. Jadi menurut Imam Ghazali, orang Rum itu tinggal di Turki yang sekarang yang secara geografis letaknya itu di sebelah utara Jazirah Arab, yaitu ya di sebelah utaranya negara Syria sekarang ya. Jadi Turki itu kan perbatasan antara Syria dan berbatasan dengan Syria ya. Syria masih Arab, Turki bukan negara Arab ya. Nah, orang-orang Turki yang mereka tinggal eh, di bagian utara Jazirah Arab itu kan mereka tinggal di tempat yang jauh dari negeri Islam. Karena mereka tinggal jauh dari negeri Islam, mereka tidak tahu Kanjeng Nabi, tidak tahu ajaran Kanjeng Nabi. Ya. Jadi mereka ini tidak masuk di dalam kategori al-jahidul mukadzib. Bukan orang yang dianggap tidak percaya Kanjeng Nabi. Lah nggak tahu kok bagaimana dianggap tidak percaya Kanjeng Nabi. Nah, kalau mereka tidak masuk di dalam al-jahidul mukadzib, maka orang-orang ini tidak bisa dianggap sebagai orang-orang yang akan masuk neraka secara abadi. Artinya apa? Pada akhirnya orang-orang masuk surga juga asal mereka beriman sesuai dengan agamanya dan beramal baik. Nah, sekarang kalau kita terapkan zaman ini, kalau kita terapkan zaman sekarang, gimana maknanya ini? Ya, kita serah dengan bisa nafsiri sendiri ya. Jadi yang jelas inilah statement Al-Ghazali. Jadi orang-orang Romawi, orang-orang Rum yang tinggal di Turki yang jauh dari Islam ketika itu dari negeri-negeri Arab, Biladul Arab, mereka ini tidak masuk di dalam al-jahidul mukadzib. Tidak bisa dianggap kafir dalam pengertian orang yang tahu kebenaran tetapi tidak mempercayainya. Ya. Ini salah satu punchline ini ya. Nah inilah
Makanya saya katakan kitab Faisal ini kitab tentang toleransi. Bukan saja toleransi di dalam tubuh umat Islam, tapi juga toleransi terhadap kelompok di luar Islam ya. Nah, bahwa hal seperti ini dikatakan oleh ulama besar sebesar Al-Ghazali ini bagi saya dahsyat ini. Dahsyat ini. Teman-teman yang mengikuti akun-akun Twitter dalam bahasa Inggris ya, terutama akun-akun Twitternya beberapa sarjana Muslim Amerika ya, mungkin pernah tahu bahwa minggu yang lalu itu ada debat yang cukup ramai sekali di Amerika sana antara dua orang anak muda ya. Yang satu seorang yang ya kiai, satunya lagi sarjana mahasiswa PhD di Harvard, namanya Javad Hashmi. Lawannya adalah seorang anak muda kiai dokter lulusan Oxford, namanya adalah Dr. Shadi Al-Masri. Mereka berdebat tentang tema persis ini. Apakah orang-orang yang bukan Muslim ya itu berarti masuk neraka? Apakah ada keselamatan di luar masjid? Itu rumusannya ya. Sebagaimana dalam Kristen, apakah ada keselamatan di luar gereja? Nah, ini pertanyaannya sama. Apakah ada keselamatan di luar masjid? Debat seru sekali debatnya, 2 jam lebih ya. Ada di YouTube kalau Anda tertarik untuk mendengarkan. Dalam bahasa Inggris sudah pasti ya. Menarik sekali. Nah, persis di sini. Al-Ghazali ini sudah mengemukakan suatu posisi yang menurut saya menarik ya. Menarik sekali. Nah, cuma tidak cukup berhenti di sana. Kita harus teruskan keterangan Al-Ghazali ini. Bal aqulu. Ya. Sebaliknya, tetapi mengatakan aku. Bal aqulu, tetapi mengatakan aku. Al-Ghazali maksudnya. Man barang siapa. Qara'a. Yang mengetuk sam'ahu terhadap pendengarannya orang ini. Hadha ini semua. Yaitu tentang Kanjeng Nabi, mukjizatnya dan ajaran-ajarannya. Fala budda maka tidak boleh tidak. Wa antam ba'itha. Muncul. Ya, minhu. Bangkit minhu dari man ini. Da'iyatun dorongan. Littolabi untuk mencari. Jadi barang siapa dengar kabar tentang Kanjeng Nabi dan mukjizatnya, mestinya orang ini harus melakukan kajian, mencari. Lihat tabayyana supaya memperjelas orang ini hakikatul amri terhadap sejatinya perkara. Ingkana jika ada orang ini min ahli dini termasuk orang yang ahli agama, peduli terhadap agama atau punya keahlian dalam agama. Jadi kalau dia ini seorang tokoh agama dalam sebuah agama tertentu ya, dengar tentang kabar Kanjeng Nabi, mestinya orang ini harus mencari itu, memverifikasi kebenarannya. Walam yakun dan tidak ada orang ini minal ladzina termasuk orang-orang istahabbu yang memenangkan ya, yang mencintai orang ini al hayat dunia, kehidupan di dunia ini alal akhirati mengalahkan kehidupan akhirat. Kalau dia tidak punya vested interest ya, tidak punya kepentingan-kepentingan yang dilindungi yang bersifat duniawi, sudah pasti dia mestinya mencari kebenaran kabar mengenai Kanjeng Nabi ya. Fa illam tamba'id, maka jika tidak bangkit hadhihi da'iyatu dorongan ini, dorongan untuk mencari kebenaran kabar tentang Kanjeng Nabi, fadzalika maka hal itu yaitu adamul imbi'ats itu adalah lirukunihi karena condongnya orang ini ila dunia kepada dunia. Wa khuluwihi dan sepinya orang ini ya. Anil khaufi dari ketakutan ya, takut atau cemas terhadap nasibnya nanti di hari akhir, wa khatori amri dini dan bahayanya atau besarnya, pentingnya perkara agama. Jadi kalau dia tidak melakukan sesuatu untuk mencari kebenaran, setelah dia mendengar kabar tentang Kanjeng Nabi, ajarannya, kemudian tidak mencari kabar mengenai itu untuk memverifikasi, maka itu ada 2 kemungkinan, karena mungkin dia ini punya kepentingan duniawi, atau karena memang dia nggak peduli terhadap perkara agama. Wadzalika dan hal itu yaitu adamul imbi'ats itu kufrun adalah kekufuran.
itu sendiri adalah kekufuran. Nah, cuma ahlu Turki wal Rum itu tidak masuk di sini. Tidak masuk di sini itu. Karena mereka tidak termasuk golongan dari orang yang mangqara'a sam'ahu dzalik ya. Dia tidak mendengar itu semua. Wong jauh dari negara Arab itu ya. Wa in ba'athat, dan jika bangkit ad-da'iyatu dorongan. Kalau dia misalnya terdorong untuk mencari kebenaran, memverifikasi kabar tentang Kanjeng Nabi setelah mendengarkan itu semua, faqassara, maka teledor orang ini fitolabi di dalam mencari, dia tidak sungguh-sungguh tapi ya sembarangan nyarinya nggak serius, fahuwa maka adamul imbi'ats ini aidon juga kufrun, kekafiran juga ya. Nah di sini memang sikap Al-Ghazali keras memang ya, keras. Barang siapa mendengar kabar tentang Kanjeng Nabi dan ajarannya kemudian tidak mencari tahu lebih jauh mengenai hal itu, mengenai kebenarannya, ketidakmauan mencari informasi itu sendiri kekufuran. Tetapi kalau tidak mendengar kabar sama sekali, ya dia tidak tidak bisa disalahkan ya, karena jauh ya dari negara Islam ya. Nah sekarang ini kan era informasi ya. Tapi kan era informasi ini kan ya kita tahu era informasi sekaligus era disinformasi ya. Banyak orang yang tidak percaya Islam karena mendapat informasi yang salah ya, sehingga nggak percaya itu. Ada Islamofobia di barat seperti itu misalnya, orang taunya Islam ini agama kekerasan ya, Kanjeng Nabi itu nabi yang mengajarkan kekerasan karena disinformasi ya. Orang yang menjadi korban dari disinformasi itu kan ya gimana apakah kita bisa menyalahkan mereka, karena kan mereka korban sebetulnya. Lain halnya kalau orang itu belajar tentang Islam, tahu kebenarannya, kemudian tidak mempercayai Kanjeng Nabi. Nah, itu lain soal. Tapi ini orang tahu tentang Kanjeng Nabi tapi melalui saluran informasi yang salah. Melalui saluran informasi yang salah. Nah, ini gimana ini? Apakah termasuk kategori al-jahidul mukadzib atau tidak? Nah, ini perlu didiskusikan memang. Bal zul imani, sebaliknya orang yang mempunyai iman billahi terhadap Allah Ta'ala ya, wal yaumil akhiri dan hari akhir, min ahli kulli millatin, dari pengikut semua agama ya, la yumkinu, tidak mungkin hu terhadap zul iman an yafturo, untuk teledor, kendor anit talabi, dari mencari informasi tentang Kanjeng Nabi dan ajarannya, ba'da zuhuril makhayili, setelah munculnya makhayil, artinya mukjizat-mukjizat ya, mukjizat Kanjeng Nabi, bil asbabi, dengan sebab-sebab ya. Zuhuril makhayil ini munculnya penampakan-penampakan ya, yang menyalahi adat, menyalahi hukum alam berupa mukjizat, bil asbabi, dengan sebab-sebab al khariqati, yang melawan lil adati, kepada hukum alam. Orang yang mendengar kabar tentang mukjizat Kanjeng Nabi dari semua pengikut agama ya, tidak ada pilihan lain bagi mereka kecuali untuk mencari informasi mengenai hal itu. Kalau mereka tidak mau mencari informasi, maka menurut Al-Ghazali itu kekufuran sendiri itu ya. Fa ini istaghala, maka jika sibuk orang ini bil iman tadi itu, bin nazari, dengan berpikir, menalar, wa talabi, dan mencari informasi, walam yuqassir, dan tidak teledor orang ini, dia sudah mencari sungguh-sungguh, fa'adraka, maka menemui hu terhadap orang ini al-mautu, kematian, qabla tamamit tahqiqi, sebelum selesainya verifikasi, mencari hakikat sesuatu. Nah, kalau dia keburu meninggal sebelum sampai kepada kesimpulan akhir, maka fahuwa, maka orang ini aidan juga maghfurun lahu, diampuni bagi orang ini. Tashmalu, resmiyati, yang resmi, yang formal ya, sesuai dengan ajaran
apa ya, akidah yang formal itu. Jangan. Ya akidah itu penting ya. Rusum itu ya. Pandangan-pandangan ulama yang resmi itu. Jangan menganggap rahmat Allah itu sesempit itu. Gitu. Sesempit itu. Ah inilah. Jadi ini penjelasan yang bagi saya penting sekali ya dari Al-Ghazali. Jadi intinya apa? Take away ya. Poin yang bisa dibawa pulang setelah ngaji ini adalah rahmat Allah itu luas sekali. Jangan mengukur rahmat Allah dengan timbangan manusia, karena manusia itu sempit sekali perspektifnya. Allah itu lebih luas daripada itu. Dengan pandangan seperti ini, lalu kita jadi optimis gitu loh. Tidak sedikit-sedikit mengkafirkan orang, menganggap orang itu masuk neraka dan seterusnya ya. Itulah poin yang penting yang perlu dikembangkan dari sini ya. Tentu saja pandangan Al-Ghazali ini mungkin juga masih ada keterbatasannya, tapi bayangkan ini ditulis pada tahun 1100, abad ke-12. Ya. Abad ke-12 itu. Jadi ya luar biasa, ya, luar biasa. Abad ke-11, sorry ya, abad ke-11 ya. Ini luar biasa. Jadi inilah salah satu penting, poin penting atau pelajaran penting, ajaran penting dari kitab Faisalut Tafriqah itu. Mari kita tutup ngaji Faisal, sekian saja, dan kita tutup dengan bacaan sholawat tibbil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati al-abdani wa shifaiha ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih NO garis lucu.